Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP. Ini adalah HP Infinix Hot 11 ya. Oke, jadi kendala dari HP ini, kendalanya ada di bagian layar. Pada LCD-nya itu sudah hitam semua ya, dan banyak sekali retakan pada kaca layar LCD-nya. Nah, ini disebabkan karena jatuh ya teman-teman ya. Kata pemiliknya jatuh dan membentur aspal ya, sampai pecah di bagian pada layar LCD-nya. Untuk tampilan dari Infinix Hot 11 seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk mengatasi seperti ini ya kita tinggal ganti LCD yang baru ya, karena ini LCD minta diganti teman-teman, sudah tidak bisa diperbaiki karena pada layar LCD-nya sudah pecah ya, ataupun sudah rusak. Di sini ada terdapat satu SIM kartu smartphone ya. Oke, lanjut kita buka aja untuk di bagian penutup belakang pada HP Infinix Hot 11 ini. Kita bantu menggunakan besi tipis seperti ini dan kita seset ya, menggunakan kuku boleh ataupun menggunakan besi agak sedikit tebal. Karena saya kebiasaan pakai menggunakan kuku, jadi saya cari sela dan sambil saya seset agar penutup ini terbuka ya. Oke, memang kebanyakan dari kemarin saya itu sering sekali ya dapat servisan yang seperti ini di bagian layar LCD-nya. Jadi apabila teman-teman belum pernah mengganti pada LCD pada HP Infinix Hot 11 ini ya, jadi teman-teman bisa simak video ini, jangan di skip agar teman-teman paham dan bisa menggantinya sendiri di rumah. Oke, lanjut saya akan buka semuanya dari baut-baut yang terdapat pada penutup mesin dari HP Infinix Hot 11 ini. Nah, di sini ya kameranya cuma ada dua teman-teman ya. Cuma ada dua. Kalau dari tampilan dari penutup belakangnya ada tiga, tapi aslinya ada dua, atas dan bawah ya teman-teman. Kalau untuk di bagian tengah ini hanya variasi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jangan heran apabila teman-teman kalau membeli HP ketika dibongkar kameranya cuma dua ya, padahal di belakangnya ada seperti kameranya tiga ya. Tapi itu dari penutupnya juga sudah kelihatan ya, mana ada kameranya atau tidak ya. Oke, jadi ini sudah saya lepas ya untuk di bagian baut pada sebelah kanan, tinggal saya buka untuk di bagian sebelah kiri pada baut yang terdapat di penutup mesin HP Infinix Hot 11 ini. Nah, di sini kan ada solasi ya teman-teman ya, sebelah kiri. Ini biasanya bautnya itu ada terdapat di bawahnya solasi ini teman-teman. Jadi kita harus melepasnya ya, atau kita kupas seperti ini. Nah, di sini teman-teman, ini bautnya nyumput di sini ya. Kita lepas. Nah, ini sudah terbuka. Nah, untuk kondisi dari mesinnya masih kinclong ya, dan ini belum pernah diservis sama sekali, barusan saya buka, segel masih utuh ya. Oke, dan ini untuk soket dari kamera juga saya copot, untuk dari baterai dan juga penghubung mesin bawah saya lepas juga ya untuk konektor dari kabelnya. Oke, kemudian kita langsung aja angkat untuk dari baterai tanamnya ini menggunakan besi agak sedikit tebal ya. Apabila sulit kita bisa minta bantuan dengan cairan thinner ya. Nah, kita kasih cairan thinner di bagian pada selah yang terdapat ada di bagian pinggir pada baterai ini ya, agar cairan thinner ini bisa meresap ke bawah bagian baterai. Karena kalau di baterai tanam ini ya, biasanya terdapat ada lemnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus kasih cairan thinner agar lem itu lunak ya. Apabila sudah kasih thinner ya, kita tinggal angkat pelan-pelan aja seperti ini teman-teman. Apabila sulit ya kita kasih thinner lagi ya, biar kapok lemnya ya. Oke, dan ini sambil saya angkat hampir saja terlepas ya teman-teman. Nah, ini kan sudah hampir terlepas. Nah, ini sudah terlepas untuk baterainya. Lihat untuk dari kondisi lemnya ada terdapat di bagian pinggir ya, bagian kanan, atau kalau di bagian lulangnya itu bagian kiri. Kita rapikan aja baterainya seperti ini apabila kurang rapi ya.
Oke, dan ini sudah selesai untuk pencopotan dari baterainya. Lanjut kita langsung aja kita lepas ini dari konektor dari kabel LCD-nya. Oke, dan sudah terlepas seperti ini. Lah, kita lanjut aja, kita buka dari LCD pada layar HP Infinix ini ya. Kita lepas untuk dari LCD yang sudah rusak ini menggunakan besi tipis, kita cari celah di bagian pinggir ya. Nah, apabila sulit, apabila agak sedikit berat ya ketika kita proses penyesetan seperti ini, kita bisa bantu menggunakan cairan thinner. Oke, dan ini sudah saya kasih thinner sambil saya seset. Untuk pencopotan dari LCD seperti ini ya, kita usahakan untuk penyesetannya di bawah kaleng pada LCD ini ya. Nah, di bawahnya seperti ini kita cari. Nah, apabila sudah di bawahnya, kita tinggal urutkan aja ya hingga LCD ini terlepas. Apabila sulit ya, kita bisa kasih bantuan thinner lagi agar proses pelepasan ini lebih mudah ya teman-teman. Untuk pelepasan dari layar LCD yang pecah seperti ini ya harus benar hati-hati ya teman-teman ya, karena di sini banyak sekali retakan pada kaca LCD ya yang sudah hancur, dan itu sangat bahaya sekali apabila mengenai tangan teman-teman ya, dan bisa berdarah dan bisa cedera. Jadi harus pelan-pelan aja untuk proses pencopotan pada LCD yang kondisinya pecah seperti ini. Nah, apabila sulit, kita kasih thinner lagi. Kita seset pelan-pelan aja, yang penting LCD ini terlepas ya. Oke, dan ini sudah tembus sampai bawah untuk di bagian kanan. Tinggal bagian kiri yang belum saya seset sampai bawah ya teman-teman. Nah, saya seset terlebih dahulu. Nah, ini sudah hampir terlepas untuk LCD-nya. Kita buka pelan-pelan. Nah, ketika saya melepas, ternyata di sini kaca pada layar LCD-nya tertinggal ya di bagian lulangan pada HP Infinix ini. Kita bersihkan aja agar tidak mengenai tangan kita ya. Untuk ini pengganjal dari LCD-nya apabila menghalangi ya kita lepas saja. Oke, dan ini sudah terlepas untuk LCD yang rusak ya. Oke, dan saya juga sudah menyiapkan untuk LCD yang barunya teman-teman ya. Sudah saya belikan. Nah, ini tampilannya, ini LCD OG ya. Ini hanya bungkusnya aja teman-teman ya. Kalau dalamnya itu asli LCD yang dari HP Infinix ya. Kalau OG ini dari bawaan HP apa itu ya? Vivo Y17 ya. 17S kalau nggak salah. Nah, ini penampilan dari LCD yang barunya teman-teman seperti ini. Untuk kualitasnya lumayan bagus ya, untuk dari tebalnya juga sama dari LCD yang bawaan asli dari HP-nya atau LCD yang sudah rusak. Untuk harga teman-teman bisa cek aja link di bawah deskripsi ya. Oke, teman-teman bisa cek aja apabila teman-teman ingin beli LCD, sudah saya sertakan linknya di bawah deskripsi, tinggal klik aja, ntar teman-teman bisa beli di online ataupun teman-teman bisa beli di toko terdekat ya. Oke, dan ini sudah saya pasang untuk baterainya. Lanjut saya akan proses pengetesan pada LCD yang barunya ini. Saya akan tes apakah LCD yang baru ini benar-benar menyala atau tidak ya teman-teman ya. Karena sebelum kita membuka dari segel pada LCD yang barunya ini, dan pokoknya merusak ataupun mencopot dari segel di bagian LCD yang baru, kita harus cek terlebih dahulu apakah LCD ini benar-benar normal atau tidak ya. Nah, apabila normal ya berarti kita bisa lanjutkan untuk proses pemasangan pada LCD yang barunya ini. Dan apabila LCD yang barunya ini ada bermasalah ya, kita bisa pulangkan lagi ke tokonya sebelum kita mensobek dari segelnya ini. Yang intinya segel masih utuh ya, kita bisa kembalikan dan kita tukarkan dengan yang lain. Nah, ini sudah nyala HP-nya. Coba saya akan tes dari angka 1 sampai angka 0. Ternyata di sini HP normal ketika saya sentuh ya untuk dari layar LCD-nya. Dan ini prosesnya sudah selesai untuk pengetesan pada LCD yang baru. Maka saya copot kembali dari soket pada kabel fleksibelnya, dan kemudian saya akan letakkan lagi ya, atau saya akan masukkan lagi ke bungkusnya agar tidak terkena alat lainnya ya, atau tidak tercedera pada LCD-nya yang barunya ini. Ya, saya sisihkan terlebih dahulu. Kita fokus lagi ke bagian pada HP-nya ini. Kita copot baterainya lagi ya teman-teman ya, karena kita proses akan pengeliman pada
LCD yang barunya ini. Saya lihat di sini untuk di bagian lulangannya agak sedikit bengkong ya. Kita lempengkan aja seperti ini teman-teman, kita luruskan atau kita bisa press ya. Hati-hati karena ini komponennya sangat tipis sekali, bisa retak ya atau teman-teman, atau bisa patah. Maka teman-teman bisa lempengkan atau kita luruskan pelan-pelan seperti ini sambil kita tekan-tekan di bagian tengahnya ya. Apabila sudah sedikit lumayan ya lurusnya, ya kita bisa untuk bersihkan di bagian pada ini ya. Di sini kan ada sisa-sisa lem yang bawaan dari LCD yang sebelumnya ya. Ya, nah ini harus dibersihkan teman-teman agar tidak menghalangi ketika kita nanti proses pengeliman ya. Jadi ketika ditimpa lem, layar itu tidak terangkat ya. Jadi apabila sudah dibersihkan seperti ini, kita bisa kasih lem dan layar juga bisa presisi ya, karena sudah dibersihkan untuk di bagian bagian ulangan ini yang terdapat ada sisa-sisanya lem di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, dan apabila sudah bersih ya kita tinggal kosok aja menggunakan sikat gigi atau menggunakan apalah kuas gitu ya. Nah ini kan masih ada sedikit, saya bersihkan terlebih dahulu. Nah ini lepas saja untuk pengganjal dari LCD nya, tidak apa-apa teman-teman ya. Oke, dan ini sudah bersih teman-teman ya. Sudah saya bersihkan dan tidak ada lagi sisa-sisa lem yang terdapat di LCD yang bawaan ini. Untuk dari saringan dari speaker atas, jangan lupa jangan sampai tertinggal ya teman-teman. Ini tadi melekat di LCD yang bawaannya. Jadi saya lepas untuk saringan atau ini ya pengaman dari speaker atasnya agar debu tidak masuk ke speakernya ya. Oke, dan ini LCD-nya saya siapkan lagi ya. Karena tadi sudah saya proses pengecekan, maka saya sah ataupun halal untuk mensobek dari segel dari LCD yang barunya ini ya teman-teman ya. Kita sobek aja untuk segelnya seperti ini. Tapi hati-hati teman-teman, kalau beli LCD jangan sampai ya mensobek segel terlebih dahulu sebelum kita mengetesnya apakah LCD ini benar-benar normal atau tidak. Apa kalau memang sudah dites sudah normal ya, kita bisa sobek semuanya ya segel yang ada di LCD yang barunya ini. Oke, dan ini sudah tadi saya sudah tes dan ini sudah saya sobek semuanya. Jadi saya tidak bisa memulangkan lagi ke tokonya, dan saya proses lanjutnya yaitu untuk proses pengeliman. Oke, dan teman-teman ini saya kasih lem ya untuk di bagian lulangan pada HP Infinix ini. Kita kasih sedikit aja atau secukupnya aja di bagian sisi pinggir pada lulangan dari HP Infinix ini. Jangan banyak-banyak. Untuk pengeliman ini teman-teman jangan kasih lem di bagian tengah ya pada lulangan HP ini, karena ntar kalau teman-teman kasih lem di bagian tengah itu bisa kesulitan ya ketika teman-teman buka LCD ya atau mengganti LCD lagi. Kita kasih aja seperti ini hingga merata ya, jangan banyak-banyak, yang intinya merata teman-teman ya. Untuk dari bagian lampu sensor sebelah dari kamera atas ya, hati-hati jangan sampai terkena lem, jangan sampai tertutup lem ya. Kalau tertutup lem ntar lampu sensornya itu bisa apa ya, bisa itulah ya tidak berfungsi ya. Nah di sini kan ada lampu sensor, kita kasih lem aja di bagian sininya aja teman-teman. Nah bagian sininya aja, karena lampu sensornya ada di bagian kanan pada kamera kamera HP Infinix ini ya, di bagian kanan pada kameranya. Jadi jangan sampai kasih lem. Oke, dan ini sudah saya kasih lem semuanya. Nah hati-hati kalau kasih lem ya, kita kasih tutul-tutul aja sedikit ya di bagian tengahnya pada lampu sensornya dan juga pada kameranya seperti ini. Apabila sudah ya kita tinggal lanjut kita pasang untuk LCD yang barunya ke lulangan atau ke HP Infinix ini ya. Kita pasang. Hati-hati untuk pemasangan ini harus benar-benar trep ya, harus benar-benar rapih agar LCD tidak terangkat ataupun ada rongga yang kelihatan ya, ataupun ada celah yang kelihatan.
Oke, dan ini harus benar-benar presisi ya teman-teman. Apabila sudah pas ya kita tinggal urutkan aja, kita tekan-tekan semua dari sisi atas, samping, kiri, bawah, kanan ya. Semuanya harus rapat, jangan sampai ada celah ataupun celah yang kelihatan. Apabila sudah ya kita tinggal bantu menggunakan karet gelang agar LCD ini bisa presisi dan lem bisa melekat dengan sempurna teman-teman ya. Kita bantu menggunakan karet gelang seperti ini. Saya biasa menggunakan karet ini karena efektif ya, atau tidak banyak resiko ya kalau menggunakan karet seperti ini. Tapi hati-hati kalau mengikat seperti ini, takutnya karet cepat bisa mengenai kabel LCD dan kabel bisa sobek ya. Nah, ini kita kasih secukupnya aja karena tadi saya lihat sudah rapat semua, jadi saya kasih 3 aja. Oke, apabila sudah kasih karet semuanya, kita tunggu hingga lem ini hingga kering ya. Oke, ketika sudah saya tunggu beberapa menit, tadi saya lihat lem yang terdapat di LCD ini sudah kering, maka saya lepas kembali untuk karetnya. Oke, mantap sekali, ini HP layarnya ya. Sudah presisi dan tidak ada celah sama sekali ataupun rapat ya. Nah, yang dimaksud seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan dari LCD ya. LCD apapun ya, itu sama aja prosesnya. Oke, dan kita lanjut di sini, kita kasih solasi ya agar kabel fleksibel pada LCD-nya tidak tertarik ataupun tidak apa itu ya, kalau jatuh tidak sobek ya, atau gimana lah, yang penting intinya untuk pengaman aja ini solasi ya, dan juga untuk membantu memperlekat pada baterai tanamnya juga ya teman-teman. Nah, kemudian kita kasih solasi double tip seperti ini, kita kupas untuk dari solasinya. Nah, kita lepas seperti ini agar rapih ya. Oke, dan ini kemudian kita lanjut untuk dari baterainya, kita pasangkan kembali. Kita pasang seperti ini. Dan kemudian kita tancapkan aja untuk dari konektor baterainya. Oke, untuk dari penghubung mesin bawah juga untuk konektornya kita pasang semuanya, jangan sampai ada yang tertinggalan. Untuk kamera juga ya, kamera untuk di bagian bawah ini yang kecil ini, biasa kalau HP Infinix Hot 11 ada kamera kecilnya ya. Kelihatannya kamera 3 tapi ternyata cuma 2, yang tengah itu hanya tipu-tipu ya. Oke, dan ini sudah saya tutup ya. Dan kemudian kita baut ya untuk dari penutupnya ini agar tidak terlepas ya. Kita baut satu persatu hingga terpasang semua baut-bautnya. Ya, jadi mungkin dari sini teman-teman sudah paham dari proses penggantian atau pemasangan pada LCD Infinix Hot 11 ya. Tinggal saya pasang semuanya baut-bautnya. Nah, ini ya. Karena di sini banyak sekali, jadi teman-teman harus benar-benar dipasang semua agar kencang dari penutupnya ini. Jangan lupa untuk dari ya sidik jari ya. Sensor sidik jari belakang jangan lupa untuk dipasang juga. Dan di situ ada sebuah apa ya, sebuah penutupnya ya, penutup dari konektor dari sidik jari ini. Ini jangan sampai lupa ya dipasang. Kita pasang juga. Nah, ini ya, atoman kecil. Dan kemudian kita baut. Dari sini sudah selesai untuk proses pembautannya, atau sudah proses untuk pemasangan dari baut semuanya. Nah, ini coba saya akan nyalakan ya HP-nya ini, apakah benar-benar sudah menyala dari proses dari pengeliman tadi. Nah, HP menyala, ada tulisan Infinix, HP normal ya. Kita tunggu hingga dia menampilkan ke proses selanjutnya. Dan coba saya akan tes apakah LCD ini ada permasalahan atau tidak. Kita tunggu. Nah, ini sudah menyala. Coba saya akan tekan dari angka 1 sampai angka 0. Ternyata di sini normal, tidak ada kendala ya. Oke, untuk angkanya sudah saya tes semuanya. Karena tadi HP-nya ini terkunci dari kata sandi, jadi saya tidak bisa membukanya. Jadi hanya saya lewat dari panggilan darurat saja. Saya ketik dari angka 1 sampai angka 0, ternyata normal, tidak ada kendala.
Oke, lanjut saya akan terapkan aja ini tutup dari belakangnya. Kita pasangkan lagi seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk proses penutupannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya. Kita berjumpa lagi di video yang berikutnya ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.